Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita, dan biasanya kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Namun insyaallah taala pada malam hari ini dan beberapa pertemuan yang akan datang, mungkin kurang lebih 7 atau 8 kali pertemuan, karena malam ini sudah tanggal 8 atau 9 Rajab, kurang lebih insyaallah 7 atau 8 kali pertemuan ke depan kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar puasa Ramadan yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan ini tentunya salah satu bentuk persiapan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena persiapan-persiapan di dalam menyambut bulan suci Ramadan itu banyak. Di antaranya adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebiasaan para salaf, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Dahulu para salaf itu mereka senantiasa berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana semangat mereka dan kerinduan mereka untuk bertemu dengan bulan yang sangat agung dan sangat mulia tersebut. Dan seorang muslim ataupun muslimah itu ketika bertemu dengan bulan Ramadan tidak hanya sekedar bertemu kemudian berlalu begitu saja, tapi hendaknya bertemu dengan bulan Ramadan dan memanfaatkan semaksimal mungkin bulan tersebut, mengisinya dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan sebagai bentuk memperdalam ilmu kita tentang hal tersebut, maka insyaallah kita akan mengkaji hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang dihimpun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Kita langsung masuk pada pembahasan Kitab As-Siyam. Kitab As-Siyam, kitab pembahasan
tentang masalah as-siyam. As-siyam jamak dari as-saum. Ya, as-siyam jamak dari as-saum. Dan as-saum secara bahasa itu adalah al-imsak. Jadi as-saum secara bahasa bermakna al-imsak, yaitu menahan. Ya. Karena itu orang yang menahan, tidak mau berbicara, itu di dalam bahasa Arab disebut sebagai orang yang berpuasa. Secara bahasa, orang yang menahan tidak mau berbicara, secara bahasa dianggap atau disebut sebagai orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengabarkan tentang Maryam di dalam surah Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Dalam surah Maryam ayat 26. Kata Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma, sungguhnya saya bernadar ya puasa kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Saya bernadar puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Ya, maka inilah makna puasa secara bahasa, yaitu al-imsak. Ya, menahan. Adapun secara istilah, puasa adalah al-imsaku 'anit ta'ami wasyarab wal jima' wa ghairiha minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ala niyatit taqarrubi ila Allah. Ini definisi yang disebutkan di dalam kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam, dan ini termasuk salah satu syarah yang sangat bagus dari Syarah Umdatul Ahkam. Kata pensyarah, puasa adalah al-imsaku 'anit ta'ami wasyarab wal jima'. Puasa adalah menahan dari makan dan minum dan juga hubungan suami istri. Wa ghairiha minal muftirat, dan selain dari itu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, seperti ya suntikan yang mengandung makanan, ya, seperti infus, ya, atau yang mengandung minuman, ya, maka ini adalah hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan makan dan minum serta hubungan suami istri dan selainnya dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajar ila ghurubish syams, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ya. Jadi seorang itu menahan itu dari mulai terbitnya fajar. Jadi bukan sebelum terbit fajar. Dan yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq. Ya, fajar yang bentuknya horizontal. Ya, di sebelah timur. Ya, yang mana fajar ini semakin lama semakin terang. Iya. Jadi mulai menahan adalah ketika terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jadi begitu terbenam matahari, lingkaran matahari semuanya sudah terbenam, maka itulah batasan akhir, ya, menahan. Ala niyatit taqarrubi ila Allah,
yang disertai dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi bukan hanya sekedar menahan, ya, tapi harus disertai dengan niat. Ya, karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam Manzumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, beliau mengatakan bahwasanya wa niyatun syartun li sairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat seluruh amalan. Ya. Dengan niat amalan itu akan baik atau rusak. Ya, dengan niat. Dan niat ini pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, demikian juga pembeda antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Itu niat. Nah, jadi ini ya definisi puasa secara istilah, yaitu menahan makan, minum, dan hubungan suami istri dan selainnya dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar, yaitu fajar shadiq, sampai terbenam matahari yang disertai dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada juga yang mengatakan, ada definisi yang bagus juga dari puasa, adalah imsakum maksus fi zamanin maksus an syai'in maksus bi syara'ita maksusah. Puasa adalah imsakun maksus, penahanan khusus. Ya, jadi tidak semua ditahan. Ya, hanya makan, minum, ya, hubungan suami istri, ya, tidur tidak ditahan. Ya, bicara tidak ditahan. Jadi imsakun maksus, penahanan khusus. Fi zamanin maksus, di waktu khusus, ya, yaitu di bulan Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi fi zamanin maksus, di waktu khusus, tidak semua waktu. An syai'in maksus, dari sesuatu yang khusus, ya, dari sesuatu yang khusus, makan, minum, ya, hubungan suami istri, bisyara'ita maksusah, dengan syarat-syarat khusus. Insyaallah akan kita sebutkan nanti, ya, tentang syarat-syarat puasa. Ini ya tentang puasa, atau definisi dari puasa. Kemudian puasa Ramadan itu termasuk salah satu rukun dari rukun Islam. Termasuk salah satu rukun dari rukun Islam. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apakah dia rukun yang keempat atau rukun yang kelima. Ya, ini sedikit kita jelaskan untuk menambah wawasan, ya, tentang rukun Islam yang keempat dan yang kelima. Jadi para ulama sepakat tentang urutan rukun Islam yang pertama sampai ketiga, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat. Yang keempat dan yang kelima ini ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan puasa, kemudian haji, dan ada yang mengatakan haji kemudian puasa. Ya, dan dua-duanya insyaallah benar. Dua-duanya benar. Mengatakan puasa kemudian haji itu benar, hadisnya sahih. Ya. Dan mengatakan haji kemudian puasa itu juga benar, hadisnya sahih. Hanya saja kalau ada yang bertanya, mana yang paling kuat dalilnya? Iya. Apakah puasa dulu baru haji atau haji dulu baru puasa? Sekali lagi ini
saya jelaskan bukan untuk mendatangkan permasalahan, tapi ini hanya untuk membuka dan menambah wawasan. Iya. Yang mana yang lebih kuat? Apakah puasa kemudian haji atau haji kemudian puasa? Kalau dilihat dari sisi dalil, maka ya puasa atau haji kemudian puasa itu yang lebih kuat. Iya. Mendahulukan haji kemudian puasa ini lebih kuat dalilnya. Kenapa? Karena hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi mendahulukan haji kemudian puasa itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau mendahulukan puasa kemudian haji itu diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita semua sepakat yang mana yang lebih kuat, Bukhari dan Muslim atau Muslim saja? Ya, Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Karena itu yang punya Arba'in an-Nawawiyah, kalau kita membuka hadis pertama dan hadis kedua, ya, itu di sana akan disebutkan tentang urutan hal ini. Hadis pertama, ya, hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah. Engkau mengucapkan syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Ya, jadi syahadat yang pertama, wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Yang kedua, wa tu'tiyaz zakah. Ya, menunaikan zakat. Kemudian wa tasuma Ramadan. Ya, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji apabila engkau memiliki kemampuan. Maka di sini didahulukan puasa kemudian haji. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Apa yang ketiga, yang keempat? Wa hajjil bait. Ya, disebutkan haji. Wa shaumi Ramadan. Ya, kemudian berpuasa Ramadan. Jadi haji dulu baru ya puasa. Nah, karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya beliau mendahulukan haji kemudian puasa. Di dalam sahih beliau. Imam Muslim itu mendahulukan puasa kemudian haji. Ya. Itu metode di dalam penulisan 2 sahih tersebut. Kalau Imam Muslim beliau mendahulukan pembahasan puasa kemudian haji. Kalau Imam Al-Bukhari beliau mendahulukan pembahasan haji kemudian puasa. Ya. Jadi ini ya sekali lagi ya sekedar tambahan wawasan ya bahwasanya dua-duanya benar. Ada yang mengatakan ya puasa kemudian haji ya itu benar dan itu yang paling banyak diajarkan di anak-anak kita. Ya, rukun Islam ada 5, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian haji. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan haji dulu baru puasa, itu juga benar. Ya, itu juga benar. Nah, karena itu tidak tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Ala kulli hal bahwasanya puasa itu termasuk salah satu dari rukun Islam. Maka siapa yang mengingkarinya, dia keluar dari Islam. Ya, dia keluar dari Islam kalau dia ingkari kewajiban puasa Ramadan. Kemudian puasa itu terbagi 2. Ini sudah dimaklumi. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah.
Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa sunnah banyak macamnya. Ada puasa Senin Kamis, ya, puasa Daud, ya. Kemudian puasa Syawal, termasuk juga nanti puasa di bulan Sya'ban. Nah, itu dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Dan selainnya dari puasa-puasa sunnah. Kemudian puasa wajib itu ada 3, ya, ada 3. Nah, yang pertama puasa wajib karena waktu, ya, puasa wajib karena waktu. Itulah puasa Ramadan, ya. Jadi puasa Ramadan ini wajib karena waktunya memang masuk bulan Ramadan, ya, masuk bulan Ramadan. Yang kedua, ma yajibu li sabab, ya, puasa wajib karena adanya sebab, ya, puasa wajib karena adanya sebab, ya, seperti puasa kafarah, ya, puasa kafarah, ya. Nanti insyaallah di pembahasan ini ada tentang kafarah, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu puasa wajib karena adanya sebab, ya, karena sebab. Kemudian yang ketiga, ma yajibu bi ijabil abdi ala nafsi, puasa wajib karena hamba itu sendiri yang mewajibkan dirinya, ya. Jadi puasa wajib karena si hamba sendiri yang mewajibkan dirinya. Nah, itulah puasa nazar, ya, puasa nazar. Jadi ini 3 macam puasa wajib, ya. Ada puasa wajib karena masuk waktunya, ya. Ada puasa wajib karena sebab, dan ada puasa wajib karena, ya, orang itu sendiri yang mewajibkan dirinya, ya, karena orang itu sendiri yang mewajibkan dirinya. Nah, kemudian para ulama sepakat tentang kewajiban, ya, puasa Ramadan. Dan ini berdasarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' di kalangan para ulama. Ya, di antaranya adalah, ya, surah Al-Baqarah ayat 183, ya, sampai 185. Itu ayat yang insyaallah kita semua menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Yang dimaksud di situ adalah puasa Ramadan. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ada sedikit hal yang mungkin, ya, perlu kita sebutkan tentang penyebutan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, paling tidak ada 2 hikmah kenapa disebutkan orang-orang sebelum kita, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya. Pertama, ya, kenapa disebut orang-orang sebelum kalian? Ya, pertama adalah hiburan bagi umat ini. Ya, hiburan bagi umat ini. Ya. Apa maksudnya hiburan? Ya, puasa Ramadan atau puasa itu bukan hanya diwajibkan atas umat ini, tapi juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan mereka mampu menjalankannya. Kalau mereka mampu, kita juga mampu. Karena itu tidak perlu kita merasakan, wah ini berat, ya, ini sulit, ya. Allah ingatkan, ini puasa sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, maka ini hiburan, ya. Yang kedua, bahwasanya tidak ada kebaikan
dari umat-umat terdahulu yang luput dari umat ini. Ya, tidak ada kebaikan dari umat terdahulu yang luput dari umat ini. Ya. Bahkan ada kebaikan yang didapatkan oleh umat ini tidak didapatkan oleh umat terdahulu. Ya, di antaranya adalah Lailatul Qadar menurut pendapat yang paling kuat. Ya, bahwasanya Lailatul Qadar khusus bagi umat ini. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tentang syarat puasa. Tentang syarat puasa. Syarat puasa ada 6. Ya. Pertama adalah muslim. Iya. Maka keluar dari hal ini adalah yang bukan muslim. Ya. Yang bukan muslim. Yang kedua adalah balik. Iya. Maka keluar dari syarat ini adalah anak-anak yang belum balik. Ya, anak-anak yang belum balik. Walaupun wali dari anak tersebut itu hendaknya melatih anaknya untuk berpuasa. Dan itulah yang dilakukan oleh para as-salaf. Ya, mereka senantiasa mendidik anaknya sejak kecil, melatih anaknya sejak kecil untuk berpuasa. Sampai-sampai di antara mereka kalau ada di antara anak-anak mereka yang menangis, maka dibuatkan mainan. Ya, sehingga lupa akan laparnya sampai masuk waktu berbuka. Ya. Jadi walaupun anak kecil itu atau anak yang belum balik itu tidak ada kewajiban puasa baginya, tapi seorang orang tua atau wali hendaknya mendidik mereka, mentarbiyah mereka, melatih mereka untuk berpuasa. Ya, sehingga kalau mereka sudah mencapai usia balik itu tidak berat lagi. Ya. Termasuk juga ibadah yang lain seperti salat. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Ya, perintahkan anakmu untuk salat ketika sudah berumur 7 tahun. Ya. Kadang ada orang yang mengeluh, anak saya sudah 15 tahun, sudah balik, sudah 20 tahun, tidak mau salat. Pertanyaannya, apakah kita amalkan hadis tadi? Ketika sudah berumur 7 tahun kita sudah perintah anak kita untuk salat. Ketika berumur 10 tahun kita pukul anak kita yang tidak mau salat. Memukul bukan untuk menyakiti, tapi mengingatkan pentingnya salat. Demikian juga puasa. Kadang ada orang yang sudah Masya Allah sudah dewasa, sudah besar, sudah berumur, tapi tidak bisa berpuasa. Atau kadang hanya berpuasa di awal-awalnya saja. Kenapa? Karena tidak dilatih sejak kecil. Demikian juga tidak memahami tentang kewajiban puasa dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Ini yang kedua dari syarat puasa, balik. Yang ketiga adalah akil, berakal. Karena itu keluar dari ini adalah orang yang tidak berakal, orang gila. Karena itu Nabi SAW bersabda, rufi'al aqlamu an thalathatin. Atau rufi'al qalamu an thalathatin. Pena diangkat dari 3 orang. Anil majnun hatta yabra. Pertama orang gila sampai dia sembuh. Yang kedua wa anin naim hatta yastayqid. Orang yang tidur sampai dia bangun. Dan yang ketiga wa anis sabi hatta yaqil. Dari anak kecil sampai dia berakal. Sampai dia berakal. Maka di antara syarat puasa ini adalah berakal. Kemudian syarat yang keempat adalah tahir. Dia suci.
Ya. Ini maksudnya bagi perempuan. Ya, bagi perempuan tidak haid dan tidak nifas. Ya. Tidak haid dan tidak nifas. Nah, kemudian yang kelima adalah qadir. Dia mampu. Ya. Karena itu keluar dari syarat ini orang yang tidak mampu. Ya, seperti orang yang sudah tua renta sehingga tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit ya sehingga tidak mampu berpuasa. Dan syarat yang keenam adalah mukim. Ya, syarat yang keenam adalah mukim, yaitu ya tidak melakukan safar. Maka keluar dari ya syarat ini orang yang melakukan perjalanan atau orang yang safar. Ya, orang yang safar. Nah, walaupun nanti insyaallah akan dijelaskan bahwa safar itu ada 3 bentuknya. Ada safar yang biasa yang ya tidak melelahkan, ada safar yang melelahkan, dan ada safar yang sangat melelahkan. Ya, yang sangat melelahkan, dan itu akan dijelaskan kondisi-kondisi tersebut. Kemudian terakhir ya, sebelum kita masuk pada hadis ya tentang keutamaan puasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa yang lainnya. Ya, sebelumnya di antara metode pendidikan ya yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga diajarkan oleh Nabi SAW, itu yang pertama adalah menjelaskan tentang kewajiban, setelah itu menjelaskan tentang keutamaan. Ya, itu di antara metode ya pendidikan. Ya, karena itu diingatkan dulu akan kewajibannya. Ya, akan kewajibannya. Setelah orang memahami kewajibannya, ya, dan yang namanya kewajiban, yang namanya perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya, itu pasti ada keutamaannya. Ya, hanya saja keutamaan itu kadang diketahui dan kadang tidak diketahui. Ya, hikmah itu kadang diketahui dan kadang tidak diketahui. Tapi seorang muslim, seorang muslimah, apabila dia sudah mengikat dirinya dengan kewajiban, maka dia tidak ya terlalu pusing dengan keutamaan. Ya, dia yakini bahwasanya pasti ada keutamaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau misalnya ya selalu cari keutamaan. Ini apa keutamaannya? Ya, apa keutamaannya? Akhirnya apa? Kalau tidak ada keutamaannya atau kurang keutamaannya, malas mengerjakan. Ya, malas mengerjakannya. Tapi kalau dijelaskan tentang ya kewajibannya, ya, dan itu yang disebutkan ya seperti dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi disebutkan dulu kewajibannya, hukumnya. Kemudian setelah itu baru disebutkan hikmahnya di akhir. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya kadang menjelaskan tentang ya tata cara. Setelah itu baru beliau menjelaskan keutamaannya. Ya. Maka keutamaan dari ya puasa Ramadan itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Kita akan sebutkan 2 di antaranya. Ya. Kita akan sebutkan 2 di antaranya. Ya. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu keduanya akan memberi syafaat pada hamba di hari kiamat. Ya, puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, "Ai Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar, fasyaffi'ni fi."
puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, sayalah yang menghalangi dia dari makan dan mengumbar syahwatnya di siang hari. Ya. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaatku untuknya. Ya. Subhanallah, ya. Puasa itu betul-betul mendidik seorang untuk jujur. Ya, untuk jujur. Nah, karena kalau misalnya seorang itu berbuka, ya, secara sembunyi-sembunyi, kemudian dia lap mulutnya, dia keringkan bibirnya, setelah itu berjalan di tengah manusia, tidak ada yang mengetahuinya. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Iya. Tapi karena kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tahan hal tersebut. Ya. Makanya puasa itu melatih kesabaran, ya, di antaranya adalah sabar dalam menjalankan perintah dan sabar di dalam menjauhi larangan serta sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, sabar dalam menerima takdir Allah. Nah, kemudian wa yaqulul Quran. Al-Quran juga mengatakan, mana'tuhun nauma bil lail. Saya yang menghalanginya dia untuk tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka berilah syafaatku untuknya. Qal fayashfa'an, ya, maka beliau bersabda bahwa keduanya akan diterima syafaatnya. Ya, makanya puasa dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Ya, dari sekarang ini kita hendaknya selalu, ya, murajaah bacaan Al-Quran kita. Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan sampai 60 kali mengkhatamkan Al-Quran. Ya, 60 kali beliau khatam Al-Quran. Itu disebutkan di muqaddimah kitab Al-Um. Ya. Kemudian, ya, manfaat atau keutamaan yang kedua, dan ini juga keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, seandainya tidak ada keutamaan yang lain dari keutamaan ini sudah keutamaan yang sudah luar biasa. Apa itu? Bahwasanya orang yang berpuasa itu akan, ya, melewati pintu khusus nanti di surga. Ya, tidak akan dilewati kecuali orang yang berpuasa saja. Ya, tidak akan dilewati kecuali orang yang berpuasa. Ini khusus bagi orang yang berpuasa. Ketika orang-orang berpuasa sudah masuk, pintu ini ditutup. Ya. Di dunia ini saja kalau ada orang yang diistimewakan seperti itu luar biasa bahagianya. Ya, luar biasa bahagianya. Tidak ada orang yang melewati pintu itu VIP misalnya kecuali dia. Dia merasa bangga. Ya. Ini nanti di akhirat dia akan melewati pintu khusus yang disebut dengan Babur Rayyan. Ya, Bab Ar-Rayyan. Ya. Nabi SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sungguhnya di surga akan ada pintu atau ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Para, ya, atau orang-orang yang berpuasa akan melewati pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, tidak akan melewati pintu ini selain dari mereka. Ya, selain dari mereka. Maka hendaknya kita senantiasa menanamkan pada diri kita, pada jiwa kita, sehingga kita senantiasa berusaha untuk menjaga puasa kita. Ya, entah itu puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah. Ya, puasa-puasa sunnah. Yuqalu aina as-shaimun, akan dikatakan kepadanya, di mana orang-orang yang berpuasa? Dipanggil. Khusus orang-orang yang berpuasa. Ya, fayakumun, maka mereka semuanya, ya, berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, tidak ada yang melewati pintu tersebut kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliq. Kalau mereka sudah masuk, ughliq, ditutup pintu tersebut. Ya, ada yang mau masuk, tidak bisa lagi. Hanya orang yang berpuasa saja. Ya, ini hal yang sangat luar biasa. Falam yadkhul minhu ahad. Ya, maka tidak ada yang memasuki pintu tersebut, ya, kecuali mereka. Nah, ini, ya, sedikit pendahuluan
di malam hari ini ya insyaallah taala kita akan ya memasuki hadis yang pertama dan hadis yang seterusnya di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini ya kitabnya ya sudah diterjemahkan. Alhamdulillah banyak ya di bisa dijumpai di ya di toko-toko buku. Iya. Paling tidak kita berusaha untuk memilikinya dan kita berusaha untuk menghafal-hafalnya ya dari ya khusus pembahasan kitabus siyam. Karena ya hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam itu tidak diragukan kesahihannya. Ya, semuanya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naktabi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.